Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut demo penggunaan School Payment Application yang disiapkan oleh LearnUp untuk membantu sekolah ataupun yayasan dalam rangka pengelolaan pembayaran dan tagihan sekolah ya. Jadi pertama kali silahkan aplikasi demo ini terdapat di spa.learnup.id. Ya, kita buka. Setelah itu inilah tampilan awalnya. Ada menu login untuk petugas dan ada juga untuk siswa. Jadi aplikasi ini nanti ada dua login, ada dua dashboard. Ada dashboard untuk sekolah, petugas, dan ada juga dashboard untuk siswa dan orang tua. Tentu kalau untuk petugas itu untuk men-setting segala sesuatunya ya. Mulai masukin data siswa, data tagihan, dan seterusnya. Sementara siswa bisa login untuk mengecek data pembayaran yang masih mungkin belum dibayarkan, ataupun bisa melihat juga data pembayaran terakhir, ataupun bisa melihat juga kalau fungsi tabungannya mau dijalankan, fungsi tabungan, pencatatan tabungan juga bisa dilihat berapa tabungan yang sudah disimpan di sekolah, seperti itu. Oke, pertama kali kita lihat untuk login atau dashboardnya petugas atau dari pihak sekolah. Jadi nanti tinggal masuk saja, klik yang petugas, kemudian masukin email yang terdaftar sebagai admin atau sebagai petugas, dan masukin kata sandi. Ini tampilan awal untuk dashboardnya petugas ya, atau pihak sekolah ya. Jadi di sini ada menu beranda, ada menu pembayaran. Menu pembayaran ini ada yang pembayaran online. Jadi orang tua kalau mau bayar di rumah, mau transfer itu nanti menggunakan menu pembayaran online. Sementara kalau orang tua yang masih datang ke kantor ataupun ke sekolah begitu, ke bagian admin ataupun ke bendahara, itu nanti bisa menggunakan yang pembayaran tunai. Di sini nanti bisa terlihat transaksi, berapa transaksi totalnya, berapa transaksi yang tunai, yang ini yang non tunai, yang transfer, dan yang transaksi hari ini. Di bawah ini ada rekapnya, rekap transaksi yang sudah masuk begitu ya. Kemudian ini ada pendataan tabungan, berapa nilai tabungan total saldo aktif keseluruhan siswa, ada penambahan saldo hari ini, ada yang bulan ini dan ada yang bulan lalu. Ada pendataan seperti itu. Di sini ada menu tagihan untuk mengelola tagihan. Jadi misalkan sekarang ini udah masuk di bulan Juli ya. Awal Juli, tanggal 3 Juli misalkan per hari ini, itu pihak sekolah bisa mengingatkan untuk membuat tagihan seperti itu. Kemudian berikutnya bisa terlihat rekap arus kas, jadi bisa memasukkan juga kas masuk sama kas keluar begitu ya. Terus di sini ada settingan awal data master, di sini ada pengaturan, dan di sini ada peralatan, dan di sini ada log aktivitas, bagaimana aktivitas yang sudah dijalankan. Oke, kita lihat apa yang harus dilakukan pada saat sekolah menggunakan aplikasi SPA ini. Tentu nanti akan mulai dari data master dan pengaturan ya. Jadi nanti dari data master dan pengaturan, di sini nanti bisa memasukkan data petugas gitu ya. Jadi bisa memasukkan tambah eh, sebagai admin atau sebagai petugas keuangan. Ya, seperti itu. Jadi kalaupun misalkan di admin itu ada 2-3 orang, bisa dibuatkan akun masing-masing sehingga nanti bisa terlihat siapa yang melakukan pencatatan. Kemudian bisa memasukkan data siswa. Ini udah contoh baru 2 yang dimasukkan begitu ya. Tambah data siswa bisa satu persatu, atau juga bisa melalui file Excel import ya, bisa diimport.
kemudian bisa ada ketentuan juga kenaikan kelas, misalkan ini sekarang tahun ajaran kemarin kelas 4, nah besok naik ke kelas 5. Nah, itu bisa tidak perlu tidak perlu di input ulang, nanti tinggal dibuat kenaikan kelas gitu ya, dinaikkan kelasnya seperti itu. Kemudian ada juga data akun, pendataan bahwa nomor induk siswa itu dijadikan nomor akun ya untuk memudahkan login. Itu ada proses penambahan, ada settingannya seperti itu ya. Karena ini ada hanya demo saja, nanti untuk detail bagaimana penggunaan akan ada panduannya tersendiri ya, seperti itu. Kemudian akan ada data kelas untuk membentuk kelas begitu ya. Eh, Misalkan dari 4 SD ada kode kelas 4DA gitu kan. Nama kelasnya 4 SDA, tingkat jurusannya SD. Jadi sangat dimungkinkan juga aplikasi ini digunakan oleh yayasan yang mungkin yayasan ini mempunyai sekolah dari TK, SD, SMP, SMA dimungkinkan ya. Seperti jadi tingkatnya ini bisa jadi nanti SD, SMP maupun SMA. Walaupun memang dari segi dana nantinya akan tercampur pelaporannya seperti itu. Belum bisa dipisahkan untuk SD berapa nilai eh, apa namanya? Berapa nilai yang bukan angsuran sih, yang sudah melakukan pembayaran bulan ini itu masih belum bisa dipisahkan. Itu kemudian data tahun ajaran juga perlu disetting. Jadi ini kemarin 2022-2023 sehingga kita tinggal nanti menambahkan saja misalkan tahun ajaran 2023-2024 begitu ya. Kemudian ada memasukkan juga data rekening. Jadi silahkan bisa dimasukkan data rekeningnya bisa lebih dari satu. Jadi ini sebagai pilihan buat orang tua untuk melakukan pembayaran secara online gitu ya. Bisa misalkan ada BCA, Mandiri dan seterusnya silahkan bisa dimasukkan. Dan juga di sini ada data kategori. Kategori tagihannya ini apa begitu ya. Contoh ini misalkan SPP kelas 4 SD, mungkin tiap jenjangnya beda-beda gitu ya. 4 SD misalkan 470, 3 SD biasanya kan makin baru siswanya kan makin mahal. Nah, bisa dibuat settingannya. Bisa memasukkan juga ada biaya daftar ulang, misalkan 1 juta, bisa dimasukkan gitu ya. Ada juga khusus untuk anak tertentu, ada yang ikut ekskul ekstra tahfiz misalkan, itu bisa dimasukkan juga. Tinggal dibuatkan jenis tagihannya, kategori tagihannya. Itu kemudian misalkan ada beberapa siswa itu nanti yang misalkan dapat diskon SPP-nya karena misalkan anak duafa begitu atau anak yatim piatu itu nanti akan ada mekanisme diskonnya gitu ya atau bisa juga dibuatkan kategori tagihan tersendiri yang nilai SPP-nya berbeda misalkan bisa juga seperti itu. Itu di data master, kemudian untuk di pengaturan, di sini ada pengaturan umum, nanti memasukin nama sekolah, logo sekolah, alamat, dan sebagainya. Kemudian pengaturan tampilan, ya ini mau warna ya warna apa, gitu. Misalkan dibuat hijau atau merah sesuai dengan corporate identity. Kemudian agak gambar halaman portal bagian depan, misalkan mau dikasih foto gedung sekolah dan sebagainya itu sangat dimungkinkan. Kemudian fitur di sini tabungan siswa mau diaktifkan atau tidak begitu. Kalau misalkan tidak diaktifkan bisa dinonaktifkan. Ada juga fitur untuk portal PPDB. Ini diaktifkan misalkan nanti bisa digunakan untuk proses PPDB mulai dari pendaftaran sampai dengan pembayaran uang pangkal misalkan dan sebagainya itu ada. Ya.
Kemudian, tampilkan tingkat jurusan kelas. Nah, ini juga, bisa ditampilkan atau tidak, gitu ya. Itu menjadi pilihan saja. Kemudian untuk pengaturan sistem ini, untuk proses pencetakan mau gunakan kertas apa dan sebagainya, gitu ya. Kemudian ini kata sandi login bawaan akun siswa bisa dibuat standarnya, ya, kalau dibuatkan akun itu nanti password awalnya seperti apa. Kalau yang ini untuk settingan di, apa namanya, di hosting ini, nanti akan kami bantu settingkan ya, seperti itu. Ada nilai minimal tagihan dan sebagainya. Kemudian ada pengaturan pembayaran di sini, ya. Ada yang mode pembayaran mandiri diaktifkan atau tidak. Ya, ini jika diaktifkan siswa dapat melakukan pembayaran tagihan secara mandiri dan mengirimkan konfirmasi melalui halaman dashboard siswa. Jadi siswa bisa melakukan pembayaran tagihan dari aplikasinya gitu ya. Kemudian konfirmasi pembayaran otomatis oleh pihak ketiga. Nah, sistem SPA ini, School Payment Application ini bisa mendukung juga pihak ketiga terkait dengan payment gateway-nya. Jadi misalkan mau disetting bisa dilakukan pembayaran dari Indomaret, Alfamart, itu bisa ya. Jadi sudah bisa dihubungkan dengan Midtrans dan juga Tripay serta Sendit gitu ya. Namun sekolah nanti perlu berlangganan, Midtrans, Tripay ataupun Sendit yang biaya per transaksinya macam-macam tuh, ada mulai dari 2.500 sampai Rp5.000 per transaksi dan itu bisa dibebankan ke siswa atau orang tua. Yang lebih hemat, bisa menggunakan, mutasi rekening. Jadi transfernya tetap transfer ke rekening apa namanya, sekolah ataupun yayasan, begitu ya. Tapi nanti bisa mutasi rekening otomatis. Kita kerjasama dengan, Mota.co ya, dengan Mota. Jadi saat ada, uang yang masuk ke rekening, sekolah ataupun ke rekening yayasan, itu nanti secara otomatis, akan langsung diterima gitu ya. Jadi pembayaran oleh orang tuanya itu secara otomatis tidak perlu dicek manual kembali. Seperti itu. Ini bisa diaktifkan atau tidak. Kalaupun tidak ya tidak masalah, tinggal nanti perlu dicek manual oleh pihak petugas nantinya. Kemudian berikutnya ada pengaturan server API. Ini setiap petugas membuat tagihan, misalkan ini tanggal 3 awal bulan di bulan Juli, petugas membuat tagihan, maka nanti akan terkirim ya, ke email yang didaftarkan dan terkirim juga ke WA ya, terkirim juga ke WA yang sudah didaftarkan. Seperti itu. Jadi kita kerjasama, kita menggunakan pihak ketiga marketing dan juga menggunakan WA Gateway dari LearnUp ya. Jadi kita juga menggunakan WA Gateway dari LearnUp sehingga saat petugas membuat tagihan di awal bulan misalkan itu nanti akan terkirim ke email orang tua dan terkirim ke WA orang tua yang sudah didaftarkan, seperti itu. Ini bagian kami juga yang nyetingkan, jadi saat Bapak Ibu membeli produk ini, nanti otomatis, bisa mengirimkan ke email dan ke WA orang tua, atau ke WA yang terdaftar ya, misalkan bisa juga walinya, seperti itu. Ada pengaturan notifikasi, ini ada terkirim ke email, terkirim ke WA, ini ada notifikasinya bisa disetting, disesuaikan dengan kebutuhan. Ini jika ada orang tua melakukan pembayaran tunai dan datang ke sekolah ataupun ke yayasan begitu ya. Kemudian yang ini notifikasi pembayaran online dan yang ini jika sudah dilakukan pembayaran dan sudah terkonfirmasi kalau uangnya sudah diterima oleh pihak sekolah ataupun pihak yayasan. Seperti itu. Kemudian ada pengaturan lisensi dan ada mode pemeliharaan, seperti itu. Itu, di pengaturan, kemudian data master sudah, di peralatan ini ada info server, pusat informasi, bisa menambahkan misalkan, pengumuman-pengumuman, ya bisa menambahkan, pengumuman nanti akan tampil, di dashboard siswa gitu ya. Jadi
mengingatkan misalkan karena ini libur akhir tahun ajaran bahwa sekolah misalkan akan buka kembali misalkan tanggal 3 Juli yang sebelumnya libur seminggu itu bisa bisa melakukan penambahan informasi di sini judulnya apa, beritanya apa begitu ya. Seperti itu, kemudian ada penagihan otomatis juga, kemudian dan ada backup database seperti itu. Kemudian berikutnya di sini ada rekap arus kas, serta kas, kemudian coba lakukan kita coba lakukan praktek lakukan tagihan ya. Nah, ini tampilan tampilan di dashboard petugas ya. Lantas bagaimana tampilan di orang tua gitu ya, tampilan di orang tua ataupun di wali gitu ya, atau di siswa lah begitu. Nah, ini tampilan. Nah, sebagai contoh seperti ini. Oke, kita coba lakukan pembayar atau kita coba lihat dashboard di siswa ataupun dari wali siswa ya. Jadi nanti tinggal memasukkan saja username sama password yang sudah dibuatkan oleh pihak sekolah itu, oleh petugas. Ini tampilannya nanti kalau untuk eh, apa namanya? Untuk yang siswa itu tampilannya untuk handphone ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya untuk mobile. Nah, ini contohnya misalkan ada siswa Saka namanya kelas 4 SD 4 SDA, kelompok SD, jenjang SD begitu. Nah, di sini nampak ya ada bulan Juli ini belum ada belum ada yang belum dibayar, masih nol ya. Yang sudah dibayar ini dan dia punya tabungan ini. Ini contoh misalkan tabungannya ada 152 pernah diambil 50.000 gitu ya. Kemudian kalau kita lihat tagihan, ini tagihannya belum dibayarnya, tidak terdapat tagihan, yang ini yang sudah dibayarnya ya. Ini yang misalkan SPP bulan Mei, kemudian SPP pembayaran di bulan Juni ini sudah nampak lunas di sini ya, seperti itu. Kemudian lihat menu transaksi ini ada setoran saldo tabungan. Jadi di tanggal 29 bulan 6 dia melakukan pembayaran untuk nabung begitu ya, 50.000. Kemudian yang ini di tanggal 15 bulan 6 itu coba kita lihat detailnya. Ini detailnya kirim ke rekening BCA tanggal 15 begitu ya. Kemudian nah ada di sini peruntukannya begitu ya. Itu seperti ini tampilannya. Nah, sekarang misalkan di awal Juli. Nah, sekarang kan misalkan udah di awal Juli dan kalau lihat di sini kan belum dibayarnya masih nol. Ya, ini karena petugas belum melakukan tagihan. Coba kita lakukan tagihan ya. Kita coba lakukan tagihan, klik yang kelola tagihan, ya, kemudian klik tambah. Nah, di sini saya ambil kelas 4 SDA, harusnya ini kan nanti dibuat naik kelas ya, udah kelas 5. Ini kan masih tahun ajaran kemarin, hanya untuk contoh saja. Kita kirim tahun ajarannya, misalkan pakai yang ini, biarkan dulu saja. Tagihannya 1 bulan, bulan Juli. Saya mau nagih SPP dan juga misalkan ekskul ekstra tahfiz
atau ini nggak usah deh, SPP aja begitu ya. Nah, setelah ini saya lakukan klik proses tagihan. Nah, di sini akan tadi kan 0 di sini ya, tagihan aktifnya. Nah, ini kan udah ada tagihan ini. Sudah ada tagihan, si Saka itu tagihannya 470, si Syafa itu 2.485.000 karena akan nampak di sini, Syafa itu masih belum bayar, apa, biaya-biaya lainnya ini ya, belum bayar biaya-biaya lainnya, gitu. Seperti itu. Nah, bagaimana tampilan di, eee, apa namanya, dashboard siswa? Nah, ini di dashboard siswa. Nah, kalau kita nampak setelah admin melakukan pembayaran apa, melakukan penagihan, maka di sini muncul, ya, di sini muncul, belum dibayar senilai 470. Nah, ini jadi di awal bulan orang tua bisa melihat, ada apa namanya, tagihan senilai 470. Nah, bagaimana, orang tua saat mau membayar? Nah, orang tua saat membayar tinggal klik saja di sini gitu ya, kemudian klik bayar tagihan, tuh, kemudian bayar tagihan ini, lanjut proses bayar seperti halnya. Nah, setelah itu diterbitkanlah invoice ya, diterbitkanlah invoice, diminta melakukan pembayaran begitu ya. Nah, ini invoice ini nantinya akan, terkirim ke email maupun WA, orang tua ataupun wali begitu ya. Nah, itu harusnya terkirim, nunggu diproses di server begitu, nantinya akan masuk ke email maupun ke WA orang tua nantinya, sambil kita nunggu ya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh orang tua wali nantinya? Nah, orang tua wali ya tadi, nanti akan menerima email maupun WA, setelah itu nanti lakukan transfer ke nomor rekening ini, kemudian setelah itu orang tua wali seperti, melakukan konfirmasi pembayaran, ya. Melakukan konfirmasi pembayaran, misalkan ini bukti transfernya, channel pembayaran bayar ke BCA, waktu pembayarannya misalkan hari ini, tanggal 3, terus, eee, jamnya misalkan jam saat ini, bayar SPP Juli 2023, kirim konfirmasi. Nah, kalau berlangganan Mota saat ada orang tua melakukan pembayaran, begitu ya, saat ada, orang tua si Saka tadi melakukan pembayaran senilai 470, itu nanti akan ada kode tambahan, misalkan 470, Rp433 misalkan. Nah, itu nanti akan masuk ke rekening dan akan dicek otomatis. Nah, orang tua tidak perlu melakukan konfirmasi pun nggak masalah. Nanti akan secara otomatis kalau uangnya sudah terdeteksi oleh Mota, maka pembayaran siswanya itu akan berhasil. Nah, nantinya kan seperti ini, di tagihan tadi ada 2 baris gitu ya, tagihan tadi ada 2 baris seperti ini. Kemudian untuk ngecek misalkan, petugas ini akan ngecek hari ini ada yang melakukan pembayaran secara online nggak, dan sudah konfirmasi. Nah, maka perlu ke sini pembayaran online. Nah, di sini ada nih, ada Saka Akila senilai 470, dia menunggu konfirmasi karena dia sudah melakukan konfirmasi pembayaran. Maka kita cek, lihat detail. Nah, oh, Saka katanya udah melakukan pembayaran, ininya, tanggal hari ini jam 6.38, ini buktinya gitu ya. Ini buktinya, kemudian kita cek juga di rekening, sekolah begitu atau rekening yayasan, oh iya udah masuk begitu ya. Nah, sekali lagi kalau ini berlangganan, apa namanya, Mota untuk cek rekening ataupun pakai Sendit dan sebagainya, maka tidak perlu dicek seperti ini, karena nanti akan otomatis ini, akan selesai. Nah, ini perlu kita lakukan cek aksi, ya, konfirmasi pembayaran.
konfirmasi. Kalau udah konfirmasi pembayaran seperti ini, nanti di tagihan ini sudah nol. Yang tadinya ada 470 untuk Saka Akila, sekarang sudah tunggakannya nol. Kemudian di halaman siswa di sini nantinya harusnya sudah nol. Nah, belum dibayar ya sudah nol karena sudah dikonfirmasi pembayarannya oleh pihak sekolah. Itu berkaitan dengan tagihan, bisa juga tabungan. Jadi siswa ataupun orang tua bisa langsung datang ke bisa transfer seperti halnya prosesnya hampir sama tadi, atau bisa input manual kalau datang langsung ke sekolah melakukan tabungan gitu ya. Itu kemudian ini data transaksi rekapnya, kalau misalkan ada orang tua datang langsung ke sekolah melakukan pembayaran, maka pilih yang pembayaran tunai. Ini input seperti biasa saja, cari nama siswanya, namanya Syafa, itu ya, periode tagihan, tagihan yang mana ini yang mau dibayar, begitu kan, dan seterusnya. Ini kalau dia langsung melakukan pembayaran langsung datang ke sekolah, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, ini tampilan dari WA yang terkirim ke nomor siswa maupun wali. Jadi di sini tadi kan kita melakukan tagihan senilai 470 ya. Ini keluar, jadi kami menginformasikan bahwa berikut adalah detail tagihan Anda. Ada, kemudian diminta transfer ke rekening mana. Nah, ini setelah melakukan pembayaran, transfer, terap lakukan konfirmasi. Nah, tadi kan sudah melakukan konfirmasi. Setelah melakukan konfirmasi, maka akan ada WA lanjutan. Ini, kami ingin menunjukkan bahwa pembayaran tagihan Anda secara online telah terkonfirmasi berikut data. Jadi, sudah diterima pembayarannya. Sudah diterima pembayarannya dan artinya sudah dilakukan penagihan dan sudah dilakukan pembayaran dan saldo tagihan siswanya akan nol. Begitu juga di email. Di email juga sama ya, jadi email juga sama. Jadi akan dilakukan ini, kami menunjukkan bahwa berikut detail tagihannya. Tagihannya 470 diminta transfer ke rekening mana begitu ya. Nanti setelah melakukan pembayaran itu nantinya akan ada pemberitahuan telah dilakukan pelunasan nih ya. Pembayaran tagihan secara tunai telah terkonfirmasi, nah, sudah ada pembayaran. Seperti ini tagihan maupun konfirmasi telah dilakukannya pembayaran sesaat setelah dilakukan penagihan dan juga saat setelah dilakukan pembayaran oleh siswa dan telah terkonfirmasi oleh petugas. Seperti itu tampilannya. Demikian untuk uji coba ataupun demo sistem pembayaran sekolah yang disiapkan oleh Renap yang bisa digunakan oleh pihak sekolah untuk melakukan penagihan SPP maupun tagihan lainnya. Demikian, semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk menggunakan aplikasi SPA ini sebagai tools tambahan buat pihak sekolah untuk meningkatkan kelancaran pembayaran, sistem pembayaran yang mungkin sebelumnya tidak terdata dengan baik dengan sistem ini dan terhubung dengan WA maupun email, maka akan lebih mudah untuk mengingatkan orang tua siswa dalam melakukan pembayaran tagihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.